Allahumma dan ya Rabbana dalam Al-Quran, samakah maknanya? Kita sering menemukan redaksi doa dalam Al-Quran. Di antaranya ada yang menggunakan redaksi Allahumma dan ya Rabbana seperti dalam beberapa ayat. Di antaranya Quran Surah Al-Imran ayat 26 yang berbunyi, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Juga dalam Quran Surah Yunus ayat 10 yang berbunyi, Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Artinya, doa mereka di dalamnya, Maha suci Engkau ya Allah. Sapaan penghormatan antar mereka adalah salam, dan mereka menitip doa mereka dengan memuji Tuhan seluruh sekalian alam. Para pakar bahasa menyatakan bahwa kata Allahumma terdiri dari kata Allah yang disertai dengan mim berganda, sehingga gabungannya adalah Allahumma. Huruf mim tersebut berfungsi sebagai pengganti kata ya yang berarti wahai. Kendati demikian, istilah Allahumma diartikan sebagai wahai Allah. Hal tersebut selaras dengan pendapat seorang mufassir Al-Quran, Imam Al-Baghawi, dalam tafsirnya Ma'allimut Tanzil. Beliau berkata, وَقَدْ قَالَ الْبَغَوِي فِي التَّفْسِيرِ قُلْ اللَّهُمَّ قِيلَ معناه يا الله فلما حذف حرف النداء زيد الميم في آخره وقال القوم للميم فيه معنى ومعناها يا الله أمنا بخير أم أقصدنا. Imam Al-Baghawi berkata dalam tafsirnya, kata Allahumma diartikan sama dengan kata ya Allah. Ketika dibuang huruf nida panggilan, maka ditambahkanlah huruf mim di akhir kata tersebut. Ada juga sekelompok yang mengatakan bahwa kata mim di sini memiliki makna ya Allah, jagalah kami dengan segala kebaikan. Kemudian mari kita menyelami makna ya Rabbana dan Rabbana. Selain redaksi Allahumma, ada juga redaksi Rabbana atau menambahkan kata ya pada sebelumnya, sehingga menjadi ya Rabbana. Seperti halnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 201, di mana redaksi ayat tersebut tidak menggunakan kata ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah aku dari siksa neraka. Ayat Al-Quran yang telah dibacakan di atas jelas tidak menggunakan kata yang ada ya di dalamnya. Ia disebutkan dengan langsung menggunakan kata Rabbana. Menurut Quraisyhab dalam bukunya Kosakata Keagamaan, hal ini disebabkan karena ia mengesankan panggilan kepada yang jauh, sedangkan berdoa adalah suatu hal yang perlu meyakinkan kedekatan antara si pendoa dengan Tuhan. Sederhananya, seseorang yang berdoa sedang mendekatkan diri kepada Allah. Dengan begitu, kiranya tidak perlu menggunakan suara yang keras ketika berdoa, karena Allah Maha mendengar. Innallaha sami'un basir. Kemudian dua ayat Al-Quran
juga menggunakan kata ya. Di antaranya yang pertama yaitu pada surah Al-Furqan ayat 30 yang berbunyi waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Yang kedua pada surah Az-Zukhruf ayat 88 yang berbunyi waqilihi ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Dan Allah mengetahui ucapannya Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Menurut Quraisy Shihab, kedua doa atau keluhan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berada di tengah umat yang durhaka, mempersatukan Allah dan mengabaikan tuntunan Al-Quran. Quraisy Shihab pun melanjutkan bahwa kedua ayat di atas menggunakan kata ya dan mengisyaratkan bahwa orang yang mempersatukan Allah dan meninggalkan tuntunan Al-Quran pasti ia akan jauh dari rahmat Allah. Namun, hal yang perlu diketahui bahwa Rasulullah memiliki rasa kasih sayang yang tinggi dan selalu ingin dekat dengan umatnya. Lantas, redaksi mana yang lebih diutamakan? Menggunakan Allahumma atau ya Rabbana? Quraisy Shihab menyatakan bahwa keduanya sama-sama utama dan memiliki keistimewaan. Berikut adalah dua keistimewaan yang sama-sama dimiliki oleh kedua istilah di atas. Redaksi Allahumma menggambarkan seseorang yang mengajukan harapan kepada Tuhan yang menyandang aneka sifat kesempurnaan yang tentunya sangat berdampak kepada makhluk. Misalnya, Tuhan memiliki sifat maha pengasih, pemberi rezeki, pun hal yang tidak berdampak kepada makhluk seperti kesucian atau keindahan. Dengan redaksi ya Rabbana atau Rabbi, istilah ini lebih ditekankan kepada sifat-sifat Tuhan yang berdampak pada manusia, seperti sifatnya yang maha pengasih, maha pemaaf, dan lain-lain. Wallahu a'lamu bimuradihi.